Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلالة ومن النار. آمين. ويا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين, Saudara jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, khotib mengajak para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang sekiranya kita disuruh menghitung jumlah nikmat tersebut, tentu tidak akan bisa kita menghitung berapa jumlah yang telah Allah berikan
Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan pada kalian, tentu kalian tidak akan bisa menghitung berapa jumlah nikmat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita himbauan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tatkala Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan kepada kalian, kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat kepada kalian, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Dan kita sebagai hamba tidak akan mungkin bisa kita lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka di kesempatan yang berbagi ini, khotbah mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan nikmat lagi dan kita bisa terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari ini, hari Jumat, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita seluruh umatnya untuk memperbanyak salat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana telah beliau sabdakan, "Aksiru salat alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara." Perbanyaklah oleh kalian salawat kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat maupun di malam Jumat. Barang siapa yang dia bersalawat pada beliau, Nabi Muhammad SAW, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali. Makna salawat Allah kepada hamba-Nya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala pada hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidup kita di dunia ini, apalagi di akhir zaman ini, fitnah senantiasa meliputi kehidupan kita. Begitu banyak fitnah yang ada. Dan memang hidup tidak akan lepas dari fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap yang berjawab itu akan mati, dan akan kami uji kepada mereka keburukan, kebaikan sebagai ujian bagi mereka, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia termasuk jenis yang berjawab. Dan tentunya Allah akan menguji kita, berikan fitnah kepada kita, baik kebaikan, keburukan. Yang tentunya ujian tadi, fitnah tadi akan membedakan mana orang-orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana dia yang dalam berimannya hanya sekedar mengikuti atau bahkan bawa belakang. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, Alif Lam Mim, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna hum la yaftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mereka mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan mereka beriman dan mereka tidak diuji? Kemudian Allah berfirman, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu as-shadiqina wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh orang-orang sebelum mereka telah Allah uji supaya Allah mengetahui mana mereka yang beriman dan mana mereka yang bohong dalam keimanannya. Dan kita hari ini fitnah begitu besar dari semua ini ada. Dan itu adalah bagian kehidupan yang mana kehidupan para ulama dikatakan tempatnya fitnah, tempatnya ujian. Yang tidak akan mungkin manusia hidup di dunia ini lepas dari ujian, lepas dari fitnah. Bahkan
istri kita, anak kita. Itu pun bagian dari fitnah pada kita. Agar Allah firmankan, Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian. Tentunya ketika kita hidup di dunia ini, yang mana hidupnya di dunia terbanyak ujian, tidak akan mungkin seorang hamba hidup terhindar dari fitnah. Tapi para ulama mengatakan pada kita, memberikan pada kita panduan, petunjuk bagaimana agar fitnah yang tidak akan mungkin kita hindari bisa kita antisipasi sehingga fitnah tadi menjadikan bagi kita amalan-amalan yang soleh dan kita bisa menghindarinya. Semata-mata fitnah tadi menjadi kebaikan bagi kita. Contoh fitnah anak. Ketika anak, khususnya orang tua yang punya anak, sebagaimana Allah firmankan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian. Betapa banyak orang yang ketika punya anak, fitnahnya besar. Usia masih balita dibiayai. Remaja sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Seorang hamba tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dewasa, bergaul dengan teman-temannya, tidak pilih teman, sehingga dia terjerumus kepada lingkungan yang tidak baik. Akhirnya seorang anak tadi menjadi fitnah bagi orang tuanya. Harta pun sama. Tidak sedikit orang yang ketika Allah berikan harta kepada dia berlimpah, tapi dia gunakan harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan nikmat tersebut untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita lihat hari ini? Pun ketika dia ingin beramal, di sana ada unsur amalan yang dia tunjukkan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ketika seorang hamba beramal tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah harta. Maka para ulama senantiasa memberikan kepada kita petunjuk bagaimana agar kita di dalam mengarungi hidup ini, meskipun fitnah tidak bisa kita hindari, minimal kita menjadi orang-orang yang fitnah tadi bisa kita kelola sehingga menjadikan bagi kita amalan yang soleh. Di antaranya beberapa hal yang disampaikan para ulama adalah senantiasa kita menyibukkan diri untuk mentadaburi Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, bahkan mentadaburinya. Yang mana? Al-Quran, kalau kita hanya kita baca saja, sudah mendatangkan suatu kebaikan bagi kita. Yang mana bagi kita, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasanah fal hasanatu bi asyri amsalihha, wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun." Barang siapa, beliau bersabda, barang siapa yang dia membaca Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, yang satu kebaikan lagi akan digandakan menjadi 10 kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini dari sisi bacanya saja sudah mendatangkan pahala. Belum kandungan-kandungannya sebagaimana Allah firmankan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan aku turunkan Al-Quran, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan juga sebagai rahmat bagi orang beriman. Dan tidak akan mungkin seorang hamba ketika dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, hatta membacanya saja, dia tidak bisa menghafalnya, dia tidak bisa mentadaburinya, itu sudah menjadi bagian pahala bagi dia. Hari ini berapa banyak kita rasakan, kita
sendiri merasakan waktu kita buang sia-sia. Baca Al-Quran setengah jam berat. Melihat HP, scroll 1 jam terasa masih 5 menit. Dan itu fitnah bagi kita. Maka para ulama memberikan kepada kita panduan bagaimana kita terhindar fitnah adalah kita dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mentadabburinya. Kemudian yang kedua, senantiasa kita untuk taqarrub ila Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ibadah bentuknya banyak. Sebagaimana Al-Imam Taqiyuddin Abul Abbas Al-Harrani rahimahullah taala dalam kitab dan misalnya beliau Al-Ubudiyah mengatakan al-ibadatu hiya ismu jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al wal batin wal zahir. Ibadah adalah suatu kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik dia perkataan atau perbuatan lain maupun batin. Luas. Enggak cuma sholat, enggak cuma baca Quran, enggak cuma haji. Bahkan di antara tingkatan keimanan disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, menyingkirkan duri atau penghalang dari jalan itu adalah bentuk keimanan. Tidak hanya khusus sholat, khusus haji, khusus puasa, tidak. Maka tentu kita akan bisa melakukan ibadah yang semampu kita. Mungkin dengan berzikir ketika di perjalanan atau ketika bersendiri, ya. Itu bisa kita lakukan. Dan faedahnya adalah ketika seorang yang dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai dia. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa kita untuk memutolaah, mempelajari, membaca sirah-sirah para anbiya wal mursalin dan juga orang-orang soleh. Dan tentunya di asar beliau, asar mereka, sirah mereka banyak keutamaan yang bisa kita raih. Dan tentunya orang yang pernah membaca sirah nabawiyah, orang pernah membaca cerita atau biografi seorang sahabat atau biografi seorang ulama, maka dia akan merasakan bagaimana kehidupan mereka, digunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal tersebut bisa menjadikan diri kita terhindar dari fitnah yang tentunya kita saat ini senantiasa dikelilingi oleh fitnah tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kemudian di antara petunjuk yang disebutkan para ulama adalah kita senantiasa untuk berteman dengan teman-teman yang soleh. Terbiasa untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena orang yang dia bergaul dengan orang soleh tentunya akan menjadikan dia yang dulunya tidak soleh akan menjadi soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW, hadis beliau menggambarkan bahwasanya
permisalan majelis orang-orang yang baik dan orang yang buruk adalah sebagaimana majelisnya, sebagaimana kita bermajlis dengan orang-orang yang dia penjual minyak wangi dengan pandai besi. Yang tentunya dua ini sangat berbeda. Gambaran ini kita sangat mudah memahaminya. Itu gambaran ketika orang dia bergaul dengan orang soleh sama orang yang tidak soleh, yang tidak baik tentunya. Faedahnya begitu besar ketika kita mencari teman yang soleh. Karena diri kita berusaha menghindar dari fitnah tadi. Dengan harapan dengan kita bergaul dengan orang soleh, maka Allah menjadikan kepada kita wasilah, taufik. Dengan kita bergaul dengan mereka, Allah jadikan kita menjadi orang yang seperti mereka. Kemudian yang terakhir adalah tentunya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang paling penting bagi kita untuk kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Nabi kita mengatakan, Nabi kita bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa adalah ibadah. Kalau kita gabungkan dua argumentasi ini, Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita mengatakan doa adalah ibadah. Tentunya kalau kita berdoa kepada Allah, satu, kita menjadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Allah akan ijabah doa kita. Tentunya kita perhatikan bagaimana agar doa kita Allah ijabah. Karena tentunya banyak hal yang harus kita perhatikan agar doa kita Allah ijabah. Tapi Allah mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Doalah kalian padaku, maka aku pasti akan kabulkan doa kalian. Dan Imam Ibnu Qayyim dalam kalam beliau, di akhir kalam beliau mengatakan, "Ad-du'a'u silahu lil mu'min." Doa adalah senjatanya bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari beberapa hal tadi, dari beberapa poin tadi, semoga menjadi hal yang baik kita hidup di saat ini bisa kita terhindar atau meminimalisir, mengurangi resiko fitnah yang menimpa kita. Nah, tentunya kita manusia berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, dan di situ butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua urusan dia. Ketika dia ingin menjadi orang-orang yang soleh, ketika dia ingin terhindar dari fitnah, maka Allah akan cukupkan dia terhindar dari fitnah. Ketika dia sudah melakukan amalan tadi, beritas dengan Al-Quran, kemudian bertakarrub kepada Allah, mencari teman yang soleh, berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jamin kecukupan bagi dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan bagi dia. Semoga kita semua yang hadir, kaum muslimin, Allah memberi kita semua taufik, dimudahkan di dalam kita menghadapi musibah, menghadapi fitnah yang ada, menghadapi ujian yang ada, baik skalanya kecil maupun skalanya besar. Dan tentunya harapan kita adalah kita hidup bisa terhindar dari fitnah, dan kita bisa akhir hayat kita, akhir hidup kita, yang mana setiap manusia akhir hidupnya adalah kematian, dan dari proses akhir hari akhir adalah manusia masuk ke surga atau neraka. Dan kita berharap semoga kita menjadi bagian hamba yang Allah ciptakan akhir hayat kita adalah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya
الدرجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Yang fitnah lihat seorang ini dia terus. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله